122351045. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam diagram. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang segi 4 untuk menampilkan nilai-nilai yang berbeda untuk menunjukkan perbandingan beberapa kategori. Grafik batang biasanya digambarkan secara vertikal, meskipun juga dapat digambarkan secara horizontal. Kegunaan diagram batang adalah untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi, disajikan dalam hasil penelitian dan penyajian data. 2. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk penyajian data berbentuk kategori dinyatakan dalam presentasi. Jika dalam diagram batang, setiap batang memiliki frekuensi tertentu dari data, maka pada diagram lingkaran, frekuensi data dinyatakan dalam besar irisan yang ada pada diagram. 3. Diagram garis. Diagram garis akan menampilkan data dalam bentuk garis penghubung titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Dalam penggunanya, diagram garis memiliki fungsi yang sama dalam diagram batang, yaitu menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Grafik garis digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam sering waktu atau urutan. Diagram garis sangat berguna untuk melibatkan tren, fluktuasi, dan perbandingan dalam data time series. 4. Histogram. Histogram adalah visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik yang menggunakan dalam pemahaman pola distribusi dan titik-titik ekstrim dalam data, tetapi digunakan khusus untuk mempresentasikan distribusi frekuensi data kuantitatif kontinu. 5. Heatmap. Heatmap adalah visualisasi data dua dimensi yang menggunakan skala warna untuk menunjukkan nilai dalam grid. Ini sering digunakan menggambarkan korelasi antara dua variabel atau untuk menyoroti pada pola dalam dua kompleks. Disajikan dalam uji korelasi. 6. Scatter plot. Menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel pada data visualisasi. Scatter plot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik dalam scatter plot memiliki satu pengamatan, dan posisi titik mencerminkan nilai dua variabel. Scatter plot berguna untuk mengidentifikasikan korelasi antara variabel-variabel ini. 7. Diagram sky. Diagram sky digunakan data visualisasi menggambarkan aliran atau transfer energi, informasi, atau bahan antara berbagai kategori. Sky diagram dapat membantu dalam memahami kontribusi atau perpindahan dalam sistem. 8. Diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menunjukkan hubungan antara beberapa himpunan data. Ini berguna untuk memvisualisasikan kesamaan dalam dan perbedaan antara kelompok. 9. Diagram tree. Diagram tree digunakan untuk menggambarkan struktur hierarki dalam data. Diagram tersebut sering digunakan dalam organisasi data, seperti dalam struktur direktori data, direktori komputer. 10. Box plot. Box plot adalah data visualisasi yang digunakan menunjukkan statik deskriptif. Kondisi yang digunakan meliputi kuarelatil, median, dan titik-titik ekstrim. Ini membantu dalam memahami sebaran data. 11. Diagram radar. Diagram radar digunakan untuk membandingkan variabel-variabel yang diukur dalam satu set data berbentuk poligon multisisi. Cat radar berguna untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam berbagai kategori. 12. Diagram alur atau flowchart. Diagram alur atau flowchart menjelaskan langkah-langkah prosedural atau alur proses digunakan saat menskripsikan metode penelitian, memvisualisasikan langkah-langkah analis data. Sekian dan terima kasih.